BJTP2. Saya yakin Mas ini bukan orang jahat dan justru orang baik yang Allah kirimkan untuk menolong saya. Rifaya dengan suara tenang mengatakan hal tersebut kepada pria yang baru dikenalnya itu. Padahal berbanding terbalik dengan isi hati Rifaya saat ini. Ia sebenarnya memang takut dan khawatir karena tidak mengenal pria di sampingnya saat ini. Tapi, ia juga tidak mempunyai pilihan selain mempercayai bahwa pria tersebut akan membantunya. Percaya bahwa semesta akan berpihak kepadanya. Di saat yang sama mobil Sadewa yang tadinya mogok dan tidak bisa dinyalakan sebelumnya, mendadak kembali menyala dan membuat pria tersebut keheranan. Ia pun menoleh ke wanita bercadar di sampingnya itu dan betapa wanita tersebut begitu mempercayainya. Meskipun dirinya bisa menebak bahwa rasa percaya itu didorong atas dasar terdesak dan tidak mempunyai pilihan lain. Mungkin kamu benar, lalu kenapa wanita seperti kamu malam-malam bisa ada di tempat seperti ini? Bahkan dikejar dua laki-laki tadi? Tanya Sadewa menyelidik. Ceritanya panjang, Mas. Cuman saya gak sengaja ketemu sama dua laki-laki tadi itu di jalan dan mereka mau berbuat jahat. Terang Rifaya. Oh iya, Mas. Apa saya boleh minta tolong antarkan ke jalan raya? Saya mau cari angkutan umum buat pulang. Lanjut Rifaya meminta bantuan pada pria yang belum diketahui namanya itu. Sadewa malah menghela nafasnya. Ini jam berapa? Mana ada angkutan umum di sekitar sini? Apa kamu tidak tahu sedang di mana sekarang? Ini di hutan pohon pinus area villa dan tidak ada kendaraan lain sekarang. Tuturnya. Rifaya untuk sesaat membeku di tempatnya sambil menggigit bibir bawahnya di balik cadarnya itu. Pantas saja ia tidak melihat kendaraan di area tersebut. Lalu bagaimana nasibnya saat ini? Rumah kamu di mana? Apa dekat dari sini? Akan aku antar. Sadewa menawarkan diri, seraya melajukan kendaraan roda empatnya itu secara perlahan. Ia pun sedang tersesat dan tidak tahu harus kemana saat ini. Tapi, diam di tempat itu pun tampaknya berbahaya. Rifaya menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ia lupa, jika ia sudah tidak diterima lagi di keluarganya. Saya bukan dari daerah sini, Mas. Saya sebenarnya difitnah dan diusir dari rumah. Saya nggak tahu harus kemana lagi sekarang. Ucapnya lirih. Kalau Mas gak keberatan, saya bisa kerja di tempat Mas. Jeti pembantu juga gak apa-apa. Asalkan punya tempat berteduh untuk sementara. Lanjut Rifaya. Rasa dingin karena pakaiannya yang basah tidak sebanding dengan sakit hatinya saat ini. Ia mungkin bertekad tidak akan pernah pulang dan memilih untuk bekerja. Belum sempat Sadewa membalas ucapan Rifaya, terdengar suara ponselnya yang berdering pada car holder. Padahal sebelumnya tidak ada sinyal dan ia susah menghubungi seseorang. Tapi, sekarang malah ada yang menelepon. Rupanya itu panggilan dari sang ibu. Sadewa pun mau tidak mau menerima panggilan tersebut dan menghentikan laju kendaraannya untuk sementara agar bisa memegang ponselnya. Iya, Bu, ada apa? Ada apa kamu bilang? Bisa-bisanya kamu kabur di acara pertunangan. Dewa, cepat pulang sekarang dan ikuti perjodohan yang sudah ibu siapkan. Kamu udah 28 tahun. Dewa, sampai kapan mau jadi ibu jangan tua terus? Omel sang ibu dengan suara menggelegar melebihi suara petir di luar pintu mobil. Kecuali kalau kamu pulang bawa calon istri. Mungkin ibu gak akan lagi atur kamu. Kembali sang ibu mengomel dengan lebih tegas dari sebelumnya. Sadewa sejenak terdiam. Memikirkan kalimat yang tepat untuk menanggapi ucapan ibunya itu. Detik selanjutnya, Sadewa menoleh ke arah wanita bercadar yang ada di sampingnya itu dengan ponsel masih di tangannya. Kemudian tersenyum tipis dengan sebuah rencana di dalam pikirannya. Besok aku akan pulang bawa calon istri. Bu, Jeti, berhenti menjodohkan aku terus. Lagi pula umur 28 tahun masih terbilang muda. Tunggu dulu, calon istri. Serius kamu? Dewa. Siapa perempuan itu? Apa ibu kenal dan dari keluarga mana? Pokoknya ibu tunggu aja besok. Aku. Tiba-tiba panggilan itu terputus karena baterai di ponsel Sadewa habis. Tapi, raut wajah pria itu malah berubah cerah. Sadewa beralih kepada gadis bercadar yang tampak duduk dengan tidak tenang di sampingnya itu. Kamu yakin butuh kerjaan dan tempat tinggal? Tanya Sadewa memastikan. Iya, Mas. Apa ada kerjaan buat saya?
Jadi pembantu atau tukang bersih-bersih juga gak apa-apa. Jawab Rifaya dengan antusias. Ia sama sekali tidak tahu apa isi pikiran Sadewa saat ini. Tapi dirinya percaya bahwa pria tersebut memang mau menolongnya. Itu bisa diatur. Tapi, sebelum itu kita harus keluar dari tempat ini dulu. Apa HP kamu masih ada baterainya? Kalau ada aku pinjam sebentar. Sadewa mempunyai rencana agar mereka bisa keluar dari tempat merepotkan itu. Masih ada, Mas. Tunggu sebentar. Rifaya segera merogoh tasnya. Beruntung bagian dalam tasnya tidak sampai terkena air hujan. Selain itu juga ponsel, dompet dan barang-barang lainnya masih dalam keadaan kering. Ini, Mas. Rifaya memberikan ponselnya itu kepada Sadewa. Ia berharap mereka bisa ke tempat yang lebih aman serta nyaman. Sadewa dengan ponsel Rifaya itu menghubungi seseorang untuk menjemputnya dari sana. Ia benar-benar tersesat dan tidak tahu harus kemana lagi. Datang secepatnya di area hutan pinus. Jangan buat aku menunggu lebih lama di tempat ini. Tegas Sadewa ketika berbicara pada seseorang di ujung panggilan. Usai menelpon, Sadewa memberikan ponsel itu kemudian kepada Rifaya. Apa mungkin Mas ini juga kesasar ya? Tebak Rifaya karena sejak tadi pria tersebut seperti kebingungan hendak mencari arah jalan. Bukan kesasar, tapi gara-gara GPS. Tunggu saja. Mungkin 1 atau 2 jam ada yang datang ke sini. Jawab Sadewa dengan santainya. Kemudian menekan tombol pada kursinya, hingga bisa membuatnya terbaring di sana. Sementara Rifaya mengerjapkan matanya dengan perasaan yang gelisah. Apa 2 jam? Jeti, saya harus nunggu di sini selama itu. Rifaya terdengar menghela nafasnya karena ia merasa tidak nyaman berdua saja dengan pria yang bukan mahramnya itu. Mau bagaimana lagi? Kalau kamu mau turun dan cari jalan keluar sendiri. Silakan. Mungkin akan bertemu dengan 2 preman tadi. Lagi-lagi Sadewa mengatakannya dengan begitu mudah. Tapi, kali ini ia memejamkan matanya. Kalau ada yang datang bangunkan aku. Lanjut Sadewa. Wajah Rifaya memberengut di balik cadarnya. Ia kali ini tidak menanggapi ucapan pria asing di dekatnya itu. Ia memang tidak mempunyai pilihan lain, selain menunggu di sana sampai bantuan datang. 2 jam berlalu. Rifaya sejak tadi sebenarnya mengantuk, tapi ia sama sekali tidak berani untuk memejamkan matanya. Apalagi jika sampai tertidur. Khawatir terjadi sesuatu tanpa sepengetahuannya. Apa sudah ada yang datang? Sadewa terbangun dari tidurnya. Tapi sebenarnya tidak tidur dengan benar. Ia hanya sekedar memejamkan matanya saja. Rifaya menggelengkan kepalanya. Belum ada, Mas. Tapi, apa Mas yakin bakalan ada yang datang buat jemput kita di sini? Rifaya khawatir mereka akan lebih lama menunggu. Ditambah ia merasa tidak enak badan karena sebelumnya kehujanan. Sadewa menghela nafas dengan kasar. Kamu sendiri kan tahu situasinya sekarang. Jeti. Ucapan Sadewa terjeda. Di saat ia mendengar suara dering di ponsel gadis bercadar di sisinya itu. Mungkin itu dari orang yang mau jemput. Cepat angkat. Lanjut Sadewa menunjuk ke arah tas Rifaya. Tanpa menunda lagi, Rifaya segera menjawab panggilan tersebut dan sengaja menghidupkan pengeras suara di ponsel tersebut. Halo, Pak Dewa. Posisi Anda tepatnya di mana? Saya sudah masuk ke area hutan pinus. Terdengar suara seorang pria di ujung panggilan. Dan di saat yang sama, Rifaya mengetahui jika nama pria yang bersamanya itu adalah Sadewa. Tunggu sebentar. Kalau tidak salah, jalanan di sini sebagian di aspal. Coba ikuti jalanan yang tidak aspal. Baik, Pak. Akan saya cari. Sebaiknya jangan dimatikan dulu panggilannya. Iya, cepatlah. Tukas Sadewa, seraya menghempas punggungnya ke sandaran kursi dengan bernafas lega. Begitu juga dengan Rifaya yang sudah tidak sabar pergi dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian tampak ada sebuah mobil lain yang melaju menuju mobilnya Sadewa. Itu adalah orang suruhan Sadewa untuk menjemputnya dari tempat itu. Seorang pria turun dari mobil itu dan menghampiri mobil Sadewa, lalu mengetuk jendela kaca mobil. Pak Dewa, Anda baik-baik saja kan? Tanya pria tersebut yang tidak lain adalah sekretaris Sadewa Haris. Sadewa membuka kaca mobilnya dan di saat yang sama sekretarisnya itu dibuat terkejut karena ada seorang wanita bercadar di dalam mobil Sadewa. Pak Dewa. Siapa perempuan itu?
Apa mungkin dia? Sudah jangan banyak tanya. Selah Sadewa. Cepat kembali ke mobilmu itu dan tunjukkan jalan keluar dari tempat ini. Perintahnya. Baik, Pak. Haris segera bergegas menuju ke mobilnya, lalu mulai melajukan kendaraan roda empatnya itu. Disusul oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Sadewa dari arah belakang. Tidak memakan waktu lama kedua kendaraan itu sudah sampai menuju ke jalan raya utama. Dengar, soal pekerjaan yang aku katakan tadi. Kamu yakin mau? Sadewa berbicara di balik kemudinya tanpa menoleh kepada gadis bercadar di sampingnya itu. Namun, tidak ada jawaban dari Rifaya. Gadis itu malah tampak menggigil di kursinya dengan tangan dan kakinya yang gemetaran. Bahkan matanya terpejam dengan nafas yang pendek karena hawa panas yang semakin menjalar pada tubuhnya. Karena tidak mendapatkan jawaban dari gadis di sampingnya itu, Sadewa pun menoleh dan baru menyadari ada sesuatu yang tidak benar dengan gadis tersebut. Ia pun menghentikannya laju kendaraannya untuk memastikan sesuatu terlebih dahulu. Bersamaan kendaraan yang dikemudikannya oleh Haris pun menghentikan laju kendaraannya karena sang atasan alias majikannya itu menghentikan laju mobilnya. Hei, kamu tidak apa-apa kan? Apa kamu sakit? Tanya Sadewa sedikit mengguncang pundak Rifaya. Namun, Rifaya malah mengigau tidak jelas seperti sedang bermimpi buruk. Hal itu membuat Sadewa menebak-nebak mungkin saja gadis bercadar itu sedang sakit. Tapi, ia ragu untuk memastikan Rifaya dengan menyentuh dahi gadis tersebut. Tapi, kini situasinya darurat dan sepertinya tidak masalah jika ia sedikit menyentuh dahi Rifaya demi keselamatan gadis itu sendiri. Sadewa dengan hati-hati menyentuh dahi Rifaya untuk mengetahui suhu tubuh gadis tersebut secara manual karena memang tidak ada termometer di mobilnya saat ini. Dan benar saja sesuai dengan dugaan Sadewa, jika gadis tersebut diserang demam tinggi. Usai memastikan keadaan Rifaya, Sadewa segera menghubungi Haris melalui ponsel Rifaya. Apa ada masalah, Pak Dewa? Tanya Haris dengan nada khawatir. Iya. Cepat cari jalan tercepat menuju rumah sakit. Perempuan pemilik HP ini demam tinggi. Perintah Sadewa. Baik, Pak. Saya mengerti. Panggilan itu berakhir, baik Sadewa maupun Haris. Mereka kembali melajukan mobil masing-masing. Tidak sampai 1 jam, Rifaya yang demam tinggi itu dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Tolong, jaga privasinya dan tidak sampai melepas cadarnya, dokter. Kecuali dia ditangani oleh dokter perempuan. Pinta Sadewa. Dia calon istri saya. Tambahnya dengan nada tegas. Bagaimanapun wanita tersebut berpakaian tertutup dan tidak etis membiarkan sembarang pria menyentuh gadis tersebut. Sekalipun itu seorang dokter. Baik, Pak. Kami mengerti. Dokter itu pun segera melakukan pekerjaannya dan memenuhi permintaan Sadewa untuk menangani Rifaya dengan memakai tenaga dokter perempuan. Sementara sang sekretaris yang sejak tadi di dekat Sadewa dibuat terheran-heran karena mendengar ucapan atasannya itu tentang gadis bercadar sebelumnya adalah calon istrinya Sadewa. Pak Dewa, Anda serius mengatakan kalau perempuan tadi calon istri Anda? Apa mungkin perempuan itu yang dimaksud oleh ibu Anda? Bahwa Pak Dewa besok akan pulang dengan membawa calon istri? Tanya Haris yang penasaran setinggi langit. Sadewa hanya menganggukkan kepalanya. Padahal ia belum mengatakan apapun pada Rifaya sebelumnya dan asal mengatakannya saja pada sang ibu. Oh my God, bagaimana bisa? Pak Dewa, Anda kan selama ini tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Bahkan sudah puluhan kali menolak perjodohan. Tapi, tiba-tiba membawa calon istri. Dan hebatnya lagi perempuan itu berpakaian tertutup dan juga bercadar sesuai kriteria almarhum ayah Anda. Satu kata bahwa itu semua benar adalah mustahil. Apa mungkin Anda menculiknya? Lalu mengancam gadis itu sehingga Haris mendadak menggantungkan ucapannya karena melihat Sadewa yang melotot ke arahnya. Kamu pikir aku ini apa? Sentak Sadewa. Memaafkan saya, Pak. Soalnya saya sudah mengenal Anda selama 10 tahun. Jadi, saya benar-benar syok sekaligus terharu karena Anda akhirnya mempunyai calon istri dan akan menikah. Timpal Haris yang bahkan meneteskan air matanya
lalu segera mengelapnya dengan sapu tangan. Sadewa memutar bola matanya karena Haris memang selalu bersikap berlebihan seperti sekarang ini. Tapi, tetap saja pria tersebut selalu bisa diandalkannya dalam situasi apapun. Lalu, bagaimana Anda mengenal perempuan itu, Pak Dewa? Lanjut Haris bertanya. Sebenarnya, Sadewa pun menceritakan secara rinci bagaimana ia dan Rifaya bertemu tanpa melewatkan kejadiannya sedikit pun. Itu karena satu-satunya orang yang bisa dipercaya olehnya saat ini adalah Haris. Usai mendengar cerita dari Sadewa, Haris semakin dibuat keheranan karena atasannya memutuskan secara sepihak, tanpa bernegosiasi terlebih dahulu dengan gadis bercadar itu. Jadi intinya Pak Dewa dengan gadis itu baru bertemu 2 jam yang lalu dan Anda dengan percaya dirinya mengaku dia sebagai calon istri pada ibu Anda. Ya ampun Pak Dewa. Otak Anda disimpan di mana sebenarnya? Haris langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ia memang selalu keceplosan berbicara dan terlanjur berterus terang. Sedangkan Sadewa geleng-geleng kepala untuk sesaat karena lagi-lagi sekretarisnya itu berbicara terlalu jujur. Tapi, hal seperti tadi sudah biasa baginya dan tidak bisa membuatnya marah. Maaf, Pak. Saya hanya khawatir nanti ada masalah. Walaupun katanya perempuan itu diusir dan tidak punya tempat tujuan. Tapi, apa ia mau dijadikan istri oleh Anda? Apalagi itu hanya pura-pura saja. Timpal Haris mengeluarkan pendapatnya. Makanya kamu cari tahu identitas dan latar belakang perempuan itu. Coba pertama periksa tasnya dulu. Tapi, sebelum itu isi dulu baterai HP-ku. Tukas Sadewa memberikan perintah. Baik, Pak Dewa. Siap laksanakan. Haris segera bergegas meraih tas milik Rifaya. Mungkin terkesan tidak sopan karena membongkar barang milik orang lain. Tapi, mereka juga tidak tahu menahu siap gadis bercadar yang ada di ruang rawat. Jadi, jalan satu-satunya adalah dengan memeriksa tas Rifaya. Bagaimana, Riz? Sadewa ingin segera memastikan latar belakang wanita yang ditolongnya itu. Sebentar, Pak Dewa, saya sudah temukan KTP-nya. Nama perempuan itu Rifaya Nur Yasmina. Umur 19 tahun dan sepertinya baru lulus SMA. Alamat rumah, sepertinya cukup jauh dari sini, Pak Dewa. Dia dari Kabupaten S. Lapor Haris. Apa ada lagi? Tanya Sadewa kembali. Ada, Pak. Alamat perempuan ini sepertinya tidak asing. Kalau tidak salah itu ada di daftar penerima donasi yayasan milik almarhum ayah Anda untuk pondok pesantren Al-Hikmah. Mungkin dia salah satu santriwati di tempat itu. Tutur Haris kembali. Cari tahu lebih banyak lagi. Lalu apa benar perempuan itu diusir oleh keluarganya? Selebihnya aku akan tanya dia besok. Malam ini biarkan dia istirahat dulu. Tukas Sadewa. Siap, Pak Dewa. Anda juga sebaiknya istirahat. Akan saya carikan penginapan di sekitar sini. Untuk Neng Rifaya itu biar saya menunggu di sini sampai Anda kembali ke sini besok. Timpal Haris. Ia bergegas dari hadapan Sadewa untuk mencarikan penginapan dan hal lainnya juga. Sementara Sadewa berada di ruang tunggu sampai dokter yang di dalam sudah selesai memeriksa Rifaya. Menit selanjutnya, seorang dokter perempuan keluar dari ruang perawatan dan menghampiri Sadewa. Bagaimana kondisinya? Dokter? Bu Rifaya baik-baik saja. Dia demam karena pakaiannya basah dan kami sudah menggantinya. Insya Allah besok sudah baikan. Tutur dokter tersebut. Sadewa bernafas lega karena perempuan itu baik-baik saja. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Saya permisi dulu kalau begitu. Iya, silakan. Sadewa kembali duduk di kursi sambil menatap pintu ruang rawat Rifaya. Ia tidak menyangka jika perempuan itu umurnya masih belia. Umur bukan masalah saat ini bukan? Gumamnya. Selang 1 jam kemudian, Haris sudah selesai mengurus penginapan Sadewa dan memastikan majikannya itu merasa nyaman. Kemudian ia kembali ke rumah sakit dan terjaga hampir semalaman di ruang tunggu untuk memastikan Rifaya tidak pergi begitu saja ketika sudah sadarkan diri. Keesokan paginya, Rifaya terbangun dengan keadaan tubuhnya yang terasa begitu ringan. Ia benar-benar tidur dengan nyenyak semalam. Namun, Rifaya dikejutkan ketika ia menyadari sedang berada di rumah sakit. Selain itu juga pakaiannya sudah diganti dengan pakaian pasien. Tapi,
Ia tetap memakai cadarnya. Alhamdulillah, mereka sepertinya orang-orang baik dan paham agama. Ucapnya penuh syukur. Ia pun teringat dengan pria yang bernama Dewa yang sudah menyelamatkannya. Apa mungkin pria itu yang membawanya ke rumah sakit? Rifaya turun dari ranjang pasien. Ia hendak sholat subuh terlebih dahulu. Baru akan mencari tahu di mana orang yang telah menyelamatkannya itu. Baru selesai sholat subuh, Rifaya dikejutkan dengan ponselnya yang berdering. Tapi, di saat yang sama ia berharap itu dari sang ayah dan mau menerimanya kembali pulang. Akan tetapi, itu ternyata panggilan dari salah satu temannya yang mana semalam tidak bisa dihubungi. Assalamualaikum. Ada. Faya, kamu di mana sekarang? Di pondok lagi heboh soal kamu. Itu gak benar kan? Rifaya menghela nafasnya panjang. Sepertinya nama baiknya semakin tercoreng dan benar-benar sudah tidak bisa tertolong lagi. Kecuali ia tahu siapa si pengirim video. Faya, kamu dengar aku kan? Masa katanya Mas Beni mau menikah sama Halisa, sepupu kamu itu. Telinga Rifaya langsung berdengung dan tatapannya berubah kosong. Usai mendengar ucapan temannya di ujung panggilan. BJTP 3.